Selamat pagi, Shalom, selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Meskipun saat ini kita masih sekolah minggu lewat online, adik-adik masih duduk tenang di rumah, belum bertemu teman-temannya, tapi kakak percaya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, sebelum kita ibadah, sebelum kita bernyanyi, berdoa, memuji Tuhan, kakak mau tanya dulu ini. Adik-adik di rumah sudahkah berterima kasih kepada Tuhan? Sudahkah adik-adik di rumah bilang terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat Tuhan, untuk semua pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Kakak percaya pasti sudah. Nah, mulai sekarang mau bangun tidur, mau sebelum tidur atau melakukan aktivitas apapun harus selalu bilang terima kasih sama Tuhan untuk setiap berkat Tuhan. Nah, hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk datang memuji Tuhan. Ayo semangat untuk memuji Tuhan. Namun sebelum itu, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lewat lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yesus, dalam banget. Aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Sebelum kita memulai ibadah kita, semuanya duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak Tuhan, sekarang tunduk di hadapan Tuhan untuk berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh membuat kami mensyukuri setiap berkat Tuhan. Kami boleh bangun, kami boleh bernafas kembali, kami boleh menjalankan aktivitas kami kembali. Itu semua karena tuntunan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Hari ini Bapa, kami akan beribadah kembali. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita Tuhan yang luar biasa. Nah, untuk adik-adik di rumah yang sudah bisa membaca, silakan Alkitabnya ditaruh di sampingnya bagus-bagus. Nah, untuk adik-adik yang masih kecil, duduk yang manis, karena kita akan dengarkan mujizat-mujizat Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, mari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu.
Sebelum kita dengarkan firman Tuhan yang luar biasa, kakak kembali mengajak kita untuk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, Engkau melihat kami akan mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Tuntun sertai Bapa, biarlah firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bu Guru kami dapat kami pahami, dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Yesus. Sekalipun anak-anak masih sekolah di rumah, sekolah minggu di rumah, tetapi kita tetap satu di dalam kasih Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk minta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, 2 minggu yang lalu kita telah belajar tentang hari ke-50 atau hari keturunan Roh Kudus. Setelah hari Pentakosta atau hari ke-50, hari keturunan Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus merasa kuat imannya karena mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka memberitakan tentang keselamatan di dalam nama Yesus. Nah, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan didengarkan cerita pada hari ini tentang seorang yang lumpuh sejak dari lahir sampai dia dewasa. Tidak seorang pun yang bisa menolong dia. Dia hanya bisa diusung ke bait Allah, diusung atau dipikul ke pintu gerbang bait Allah. Di situ dia mengemis, meminta-minta sedekah untuk membeli makanan dan membeli kebutuhannya sehari-hari. Nah, suatu ketika menjelang sore petang, Petrus dan Yohanes datang untuk beribadah. Dia melihat orang itu sedang duduk di gerbang pintu bait Allah atau gerbang indah. Nah, si buta ini duduk, si orang lumpuh ini duduk, dan dia hanya tertunduk dan menadahkan tangannya. Nah, Petrus melihat
Petrus berkata, "Hei, lihatlah kami." Nah, si orang lumpuh ini menatap Petrus. Nah, dia berharap bahwa Petrus dan Yohanes akan memberikan sedekah kepadanya, akan memberikan uang kepadanya untuk membeli makanan. Tetapi apa kata Petrus? "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punyai akan kuberikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah orang Nazaret ini." Nah, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, setelah Petrus berkata demikian, Petrus mengambil tangan kanan orang lumpuh ini dan dia mengangkat. Seketika itu juga orang lumpuh ini berjalan, tumitnya merasa kuat. Dan dia berjalan ke sana kemari, dia melompat-lompat memuji Allah. Dan mulai saat itu baru pertama kali masuk ke dalam bait Allah untuk beribadah. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bukan Petrus yang menyembuhkannya, bukan Petrus, tetapi di dalam nama siapa? Di dalam nama Yesus, ya. Jadi orang lumpuh ini bukan Petrus yang sembuhkan, tetapi di dalam nama Yesus. Petrus yang dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus orang lumpuh ini bisa berjalan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sakit, kita berdoa di dalam nama Yesus. Kalau kita mau belajar, kita berdoa di dalam nama Yesus. Kalau kita takut, kita mau ke mana-mana, kita berdoa di dalam nama Yesus. Karena hanya Yesus yang dapat menolong kita. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bukan saja kakinya Petrus, kakinya orang lumpuh ini yang disembuhkan, tetapi seluruh jiwanya, seluruh kehidupannya disembuhkan oleh Tuhan. Dia sudah berharga di mata orang banyak. Dia sudah bersuka cita, dia sudah bisa bekerja, dia sudah bisa bergaul, dan dia sudah bisa masuk ke dalam rumah Tuhan beribadah. Karena apa? Yang sembuhkan adalah di dalam nama Yesus. Sebab itu, kalau kita berdoa, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, jangan lupa berdoa di dalam nama Yesus. Sama dengan Petrus dan Yohanes. Dia berdoa untuk orang lumpuh ini di dalam nama Yesus, maka orang lumpuh itu menjadi sembuh dan bisa berjalan memuliakan nama Tuhan. Maka semua orang pada waktu itu semua girang dan memuliakan nama Tuhan karena menyaksikan bahwa betapa baiknya Yesus menyembuhkan setiap orang yang percaya kepadanya dan berdoa di dalam nama Yesus. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-14. "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, akan melakukannya. Aku akan melakukannya." Ulang. "Jika kamu meminta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Nah, anak-anak yang belum menghafal, silakan hafal, nanti kirim ke guru-gurunya dan akan dikirim ke gereja. Nanti anak-anak lihat semua. Semangat! Hai teman-teman, saya mau hafalkan ayapan dari 1 Yohanes 3 ayat 18 berbunyi demikian. "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi Bu Guru, nama saya Dedika. Saya mau menghafalkan 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 yang berbunyi demikian.
Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Pasal 3 ayat 18. Hai teman-teman, nama saya Dila Renata. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 yang berbunyi demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Terima kasih teman-teman. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Luar biasa ya firman Tuhan adik-adik di rumah. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Dalam keadaan apapun kita harus selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Kita harus berdoa sebelum tidur, bangun tidur, melakukan aktivitas. Selain itu Tuhan juga mau kita selalu mengingat Tuhan. Jadi syukur dan nyanyian itu adalah bentuk ucapan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Nah, untuk merespon firman dan membawa persembahan, kita akan menyanyikan lagu Allahku Besar, Kuat dan Perkasa. Berdoa. Terpujilah namamu Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajar kepada kami untuk percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menolong kami dalam segala keadaan kehidupan kami. Tuhan, berdoa buat semua anak-anak-Mu yang masih sedang sekolah minggu di rumah, yang masih kecil, biarlah Tuhan memberkati, berkati dalam pertumbuhannya Tuhan, biarlah mereka bertumbuh di dalam kasih dan anugerah-Mu ya Allah. Berdoa juga ya Tuhan, buat anak-anak kami yang sudah sekolah, Tuhan berkati, berikan semangat bagi mereka untuk belajar, agar mereka boleh belajar dengan baik, terkhusus minggu-minggu yang akan datang.
mereka akan semester ulangan penaikan kelas. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, biarlah anak-anak kami boleh belajar dengan baik, dan berkati masa depan mereka ya Tuhan, karena masa depan mereka ada di dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami, mama, papa, dalam tugasnya sehari-hari, biarlah orang tua kami boleh bekerja, merawat dan mendidik kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, guru-guru sekolah minggu, semua yang terlibat dalam pelayanan sekolah minggu, Tuhan berkati. Bapa yang ada di dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Tuhan berkati kami semua dalam segala aktivitas kehidupan kami, baik yang ada di rumah, kami bermain di rumah, yang sedang belajar di rumah, biarlah Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Dan kami selalu yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kami, menjaga kami siang dan malam, memelihara kehidupan kami, dan tetap memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa permohonan kami, ampuni setiap kesalahan kami, dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah di ujung ibadah. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. 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 Sebelum mengakhiri ibadah kita, kakak kembali mengundang kita untuk duduk tenang, lipat tangan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini. Terima kasih karena Engkau memampukan kami untuk mengikuti ibadah online hari ini Bapa. Biarlah apa yang telah diajarkan, apa yang telah kami nyanyikan, apa yang telah kami doakan, Tuhan Yesus jamah sehingga nama-Mu tetap dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa Bapa, perkenan kami untuk bertemu kembali minggu depan untuk memuji, memuliakan nama-Mu kembali. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus.
Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada adik-adik yang mau untuk datang memuji Tuhan. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali lagi untuk memuji Tuhan. Jangan lupa ayat hafalannya, tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, pakai masker. Tuhan Yesus memberkati.